Salam Bu, perkenalkan saya Saranatsa Emor dari kelas 11 MIPA 7. Nomor 1, yang pertama, dasar Indonesia dalam hubungan internasional. Itu suatu hubungan antara negara yang berbeda yang melakukan kerjasama dalam bidang tertentu dengan suatu tujuan tertentu demi kepentingan kedua belah pihak. Biasanya dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya sendiri. Tujuannya dengan adanya hubungan internasional, yang pertama mewujudkan kepentingan nasional terutama di bidang politik. Yang kedua, menjaga hubungan luar dan dalam pergaulan internasional. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara demi terciptanya keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan perdamaian. Yang keempat, terwujudnya kerjasama aktif dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam berbagai bidang. Yang kelima, menempatkan perwakilan negara di luar negeri. Lalu peran Indonesia dalam HI, yang pertama, keikutsertaan dalam organisasi internasional, yaitu ASEAN, PBB, APEC, dan juga UNESCO. Yang kedua, keikutsertaan dalam MEA, perdamaian dunia, dan dalam kegiatan internasional di berbagai bidang. Yang ketiga, melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral. Selanjutnya nomor 2, subjek HI diartikan sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Namun, lebih dari itu, subjek HI juga memiliki arti berupa pemegang hak istimewa. Subjek hukum internasional berupa yang pertama itu ada negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga PMI Palang Merah Internasional, 4 tahta suci atau Vatikan, 5 perusahaan sebagai badan internasional otorita, yang keenam sebagai berperang, dan yang terakhir individu. Asas HI terdiri atas 3 macam, yakni asas teritorial kebangsaan dan umum. Kedua, negara harus memiliki asas yang berdasarkan daerah dan ketentuan hukum di daerah tersebut, serta warga negaranya. Yang pertama, asas teritorial berdasarkan tempat daerah negara yang bersangkutan. Yang kedua, asas kebangsaan berdasarkan pada kekuasaan negara. Yang ketiga, asas kepentingan hukum berdasarkan pada wewenang negara untuk mengatur dan melindungi warganya. Yang terakhir, 4, faktor internal dan eksternal suatu negara melaksanakan HI dalam internal. Yang pertama, terdapat sebuah kepentingan nasional di mana tidak akan dapat dipenuhi apabila mengandalkan dalam negeri. Yang kedua, keinginan dalam melakukan peningkatan terhadap segala macam bentuk kesejahteraan nasional. Yang ketiga, perjalinan antara hubungan politik dan juga mendapat berbagai macam bentuk dukungan dari negara luas. Untuk eksternal, yang pertama, suatu bentuk perbedaan dari kemampuan yang dimiliki dari ilmu pengetahuan yang ada dari berbagai macam bidang. Yang kedua, suatu perbedaan terhadap keadaan seperti sebuah sumber daya alam, iklim, hingga tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Demikian dari saya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.